Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Hakam. Saya dari Departemen Matematika Institut Teknologi 10 November. Mata kuliah pokok yang saya pilih adalah mata kuliah Teori Peluang dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah Teori Peluang. Mata kuliah Teori Peluang merupakan mata kuliah dasar untuk menguasai konsep dasar peluang. Konsep dasar peluang dibangun mulai dari konsep aljabar sigma hingga mendefinisikan suatu peluang. Selanjutnya, mempelajari konsep suatu variabel acak, baik diskrit maupun kontinu, dan memahami definisi suatu fungsi sebaran atau distribusi peluang, ekspektasi, dan variansi. Selain itu, dijelaskan distribusi khusus diskrit seperti distribusi Bernoulli, binomial, hipergeometri, binomial negatif, geometri, dan Poisson. Dan distribusi khusus kontinu seperti distribusi uniform, eksponensial, Weibull, gamma, dan normal. Lebih lanjut, mempelajari fungsi sebaran peluang yang melibatkan variabel acak lebih dari satu atau dikenal dengan variabel acak bersama beserta sifat-sifatnya. Mengidentifikasi suatu fungsi sebaran peluang berdasarkan suatu fungsi variabel acak. Capaian pembelajaran mata kuliah teori peluang adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar peluang dan variabel acak secara teoritis. 2. Mahasiswa mampu merumuskan macam-macam distribusi variabel acak khusus diskrit atau kontinu. 3. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis variabel acak bersama dan sifat-sifatnya. 4. Mahasiswa mampu menerapkan metode untuk mengidentifikasi fungsi distribusi variabel acak. Penilaian pada mata kuliah teori peluang adalah sebagai berikut. 1. Kuis 1 dengan bobot penilaian 15%. 2. Evaluasi tengah semester atau ETS dengan bobot 25%. 3. Kuis 2 dengan bobot 15%. 4. Evaluasi akhir semester atau EAS dengan bobot 25%. 5. Tugas dan keaktifan dengan bobot 20%. Metode dalam perkuliahan mata kuliah teori peluang adalah sebagai berikut. Ceramah dan diskusi, tanya jawab, dan latihan soal. Berikut akan disajikan cuplikan perkuliahan mata kuliah teori peluang pada pertemuan ke-29 dengan mengacu pada JPMK 4, yaitu mahasiswa mampu menerapkan metode untuk mengidentifikasi fungsi distribusi variabel acak. Bahan kajiannya adalah jumlahan variabel acak menggunakan metode konvolusi dan moment generating function atau MGF. Berikut cuplikan perkuliahannya. Khusus pada sebab ini, fungsi variabel acaknya berupa jumlahan. Jadi misalkan di sini pada formula konvolusi dimisalkan bahwa S sama dengan X1 tambah X2, di mana X1 tambah X2-nya adalah suatu variabel acak dengan PDF bersama sebagai berikut. Maka PDF marginal dari S bisa kita tuliskan sebagai berikut. Fs sama dengan jumlahan dari PDF bersama T dan S. Untuk kasus diskrit kita tuliskan dalam notasi jumlahan, sedangkan kalau
kasus kontinu bisa kita tuliskan dalam notasi integral. Oke, sebenarnya ini juga tidak jauh beda dengan uh, pengerjaan secara manual kalau misalkan kita menggunakan metode transformasi sebelumnya. Jadi di sini sebagai contoh kita kerjakan yang contoh 8. Di sini saya akan share catatan atau coretan di papan ini. Apakah papannya kelihatan? Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Jadi di sini akan saya tuliskan tadi soalnya adalah diketahui X-nya adalah uniform. X-nya berdistribusi uniform 0 sampai 1. Sehingga di sini kita punya PDF X itu sama dengan 1 untuk X yang terletak dari 0 sampai 1. Karena tadi ada X1 dan X2 um, independen, maka kita juga bisa menuliskan fx1, x2 ini sama dengan fx1 kita kali fx2 atau sama dengan 1 untuk x1-nya dari 0 sampai 1 dan x2-nya adalah dari 0 sampai 1. Itu sampai sini bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan. Sedangkan tadi yang diminta adalah S didefinisikan sebagai X1 tambah X2. Nah, kalau kita gunakan teori konvolusi, di sini kita punya Fs, ini sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga dari F T, S minus T dt. Nah, yang perlu kita perhatikan berarti dt-nya, T-nya ini batasnya dari mana sampai mana. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa menuliskan daerahnya, kita gambarkan dalam bidang S, T. Ya, jadi di sini karena S-nya adalah X1 plus X2 dan X1, X2 tadi 0 sampai 1, kita punya batas S-nya dari 0 sampai 2. 0, 1, 2. Oke. Di sini adalah batas S-nya. Dan T-nya saat tadi, atau kita misalkan T-nya adalah X1, sehingga T kecilnya adalah X1 kecil, dan X2-nya berarti X2-nya berarti apa? X2-nya. X2-nya adalah S min T. Oke, S minus T. Nah, ini kita gambar. Untuk yang S sama dengan T, kita punya nilainya 0 sampai 1 saja. Sedangkan yang lainnya, di sini kita juga bisa menyatakan yang bagian S ini. Atau mungkin yang ini juga bisa. Ini sebagai T sama dengan S tambah X2. Karena X2 sampai 1, kita juga bisa menuliskan ada yang salah. T sama dengan S plus 1. Begitukah? Oh, ini kebalik ya. Berarti T-nya itu harusnya apa? T-nya. T-nya adalah S plus. S minus ya harusnya. S minus X2. Iya. Atau T sama dengan S min 1. Jadi yang di sini kita gambarkan
Untuk S-nya 1 adalah sampai sini. Nah, ini adalah areanya. Jadi yang pertama tadi kita punya S sama dengan T, dan di sini kita punya T sama dengan S min 1. Nah, maka untuk mengevaluasi integral konvolusi ini, bisa kita tuliskan di sebelah sini, pada batas Fs S ini sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga F dari T, S minus T dt. Jika S-nya itu dari 0 sampai 1, yang tadi, yang garis pertama, berarti Ft-nya adalah 1 dt, sedangkan batas integralnya adalah berapa jadinya? Kalau S-nya 0 sampai 1, batas integralnya adalah dari 0 sampai apa? 0 sampai, harusnya batas integralnya adalah dari 0 sampai S ya. Oke, 0 sampai S. Ini kita integralkan terhadap T, berarti T 0 sampai S sama dengan S. Oke, ini untuk S 0 sampai 1. Sedangkan untuk S-nya dari 1 sampai 2 selanjutnya, jadi 1 kurang dari sama dengan S kurang dari 2, kita punya integral batasnya dari mana sampai mana. Kita lihat kembali, kalau yang 1 sampai 2, berarti yang kita ambil yang daerah atas ini. Berarti batasnya adalah dari ini ya, garisnya S-1 ini sampai titik ujung T-nya adalah 1. Oke, jadi dari S-1 sampai 1 untuk F-nya 1 dt. Nah, ini diintegralkan, berarti integralnya adalah T S-1 sampai 1. Hasilnya berapa? Berarti ini kita bisa tuliskan sama dengan apa? 1 dikurangin batas bawahnya S-1. Atau sama dengan berapa? Minus sama minus jadi plus ya. Oke, berarti 2 2 min S. minus S. Oke, jadi kita punya, oke, betul. Jadi di sini kita punya Fs-nya, karena kalau kita lihat areanya memang harus kita kerjakan sepotong-sepotong, ya berarti kita tuliskan S-nya sebagai berikut. Oke, ini adalah contoh teknik konvolusi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Teknik yang kedua untuk jumlahan variabel acak. Kita menggunakan metode MGF. Nah, kalau tadi diminta PDF marginalnya, kita bisa menggunakan teknik konvolusi, tapi kalau ditanya MGF, kita bisa langsung gunakan metode MGF. Di sini diketahui atau teorema 14, jika X1, X2 sampai Xn adalah variabel acak independen, dengan MGF masing-masingnya adalah MXI, maka MGF dari jumlah variabel acak, atau di sini dimisalkan sebagai Y, adalah sebagai berikut. Jadi kita kalikan aja MGF-nya. Ini sesuai dengan teorema atau sifat pada fungsi variabel acak di bab sebelumnya. Sebagai diketahui X1, X2, sampai Xn adalah variabel acak binomial yang independen dengan masing-masing memiliki parameter Ni dan P, atau kita nyatakan notasinya seperti ini. Dan diberikan Y-nya adalah jumlahan Xi, dapatkan MGF dari Y. Oke. Kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu.
Jadi di sini kita punya Y-nya adalah X1 tambah X2 ditambah X3 tambah sampai jumlahan I sama dengan 1 sampai K. Ini adalah XI. Sedangkan XI sendiri itu adalah terdistribusi binomial dengan NI, P. Nah, kalau kita ingat kembali, karena kita ingin menggunakan teknik MGF, berarti kita harus tahu apa MGF-nya dari binomial. Ada yang masih ingat? Mungkin ada yang masih ingat MGF-nya binomial apa? PE pangkat T plus Hi. Mungkin bisa pelan-pelan apa? PE pangkat T plus Hi Pangkat T dalam ditambah kurung Ki. pangkat N. Oke, karena di sini adalah I ya, X ke I, mungkin nanti kita akan ingat ini juga NI, karena ini punya masing-masing NI, N variabel berarti. Nah, dengan demikian, karena atau menggunakan teknik MGF, jadi kita bisa mendapatkan MYT-nya ini sama dengan, bisa kita tuliskan dalam bentuk ekspektasi dari E pangkat YT kecil. Kemudian di sini kita ganti Y-nya itu sebagai jumlahan dari X. Jadi X1T tambah X2T tambah sampai XKT. Atau di sini kita punya dari teorema yang sebelumnya, ekspektasi E pangkat T1X dikali ekspektasi dari E pangkat, oh kebalik ya, ini harusnya X1T. X1T ini adalah X2T sampai ekspektasi dari E pangkat XKT. Nah, karena tadi kita sudah punya ini masing-masing, berarti tinggal kita tuliskan perkalian dari MGF dari X-nya. PE pangkat T plus Q pangkat N1 dikali lagi PE pangkat T plus Q pangkat N2 dikali sampai PE pangkat T tambah Q N pekan. Atau kita juga bisa menuliskan secara sederhana, jadinya adalah PE pangkat T ditambah Q pangkat N1, N2, tambah N3 sampai N. Oke. Jadi ini contoh teknik MGF. Nah, kita gunakan sesuai kebutuhan saja. Kalau misalkan memang ditanya MGF, berarti kita bisa gunakan teknik MGF. Dan yang perlu dicatat adalah pada teknik MDF ini kita harus memastikan bahwa X1, X2, sampai Xn adalah variabel acak independen. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, mungkin bisa dicoba yang nomor 2 yang menggunakan teknik MDF. Silakan dicoba dulu, mungkin sekitar 5 menit. Kalau ada yang bersedia menunjukkan kerjaannya, silakan. Ada yang sudah? Contoh 2 tadi. PPT-nya bisa kalian akses di Classroom ya. Di Classroom sudah saya sediakan PPT-nya. Ada yang sudah bisa di-share, bisa share foto di melalui chat atau mungkin kalian juga bisa share screen. Oh ya, Fikri Ramadan. Silakan Mas, bisa share Izin screen gitu. share screen ya, Pak. Apa sudah terlihat untuk share screen-nya?
Oke, sudah kelihatan jelas. Oke, oke. Mungkin bisa dijelaskan sedikit itu bagaimana cara mengerjakannya. Oke, jadi itu Y-nya adalah X1 sampai XK. Terus MGF-nya mana? MGF dari X-nya. MGF dari X-nya yang mana? MGF-nya yang ini Pak, yang PE, PE pangkat T per 1 min. Oh, ini juga ada yang mengirimkan Raihan Habib. Oke, saya download dulu. Oh, atau mau jelaskan? Boleh? MGF-nya tadi ini Pak, yang PE pangkat T per 1 min Q E pangkat T. Oke, terus Y-nya adalah jumlahan, ya kita tuliskan perkalian MGF-nya sampai ke K berarti. Ya jadinya pangkat K. Oke, ya. Oke, sudah betul. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan, apakah hasilnya sama? Kalau hasilnya sama, yang lain sudah ketemu juga. Sama, Pak. Hasilnya adalah binomial negatif. Oke, jadi sudah sama ya hasilnya ya. Oke, mungkin bisa ditutup dulu share screen-nya. Oke, jadi itu yang nomor 1 tadi bisa digunakan untuk latihan soal. Kita nanti akan melanjutkan materinya pertemuan selanjutnya. Sampai sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.